Maka disebutkan oleh Nabi kita di hadis Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ard. Maka seluruh manusia akan berderai, mengeluarkan keringat-keringat mereka, dan keringat-keringat mereka tergantung dari amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada betisnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada pinggangnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada mulut-mulut mereka. Dan Nabi mengisyaratkan kepada mulutnya. Maka di antara mereka ada yang berenang-renang dari keringatnya, iyadan billah. Maka pada saat itu, di saat manusia dalam keadaan kesulitan, di saat manusia dalam keadaan kesengsaraan, maka akan dilindungi. Disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah 7 kelompok golongan. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah ini dengan lafaz sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 kelompok manusia dan jin tentunya akan ditolong. Pada saat itu semua manusia kepanasan akan ditolong dan dilindungi. Dilindungi bagaimana? Di beberapa riwayat disebutkan fi dhilli arsyihi, bahwa akan dinaungi dengan teduhnya naungan dari ars Allah. Maka siapa 7 kelompok ini? 7 kelompok ini kita langsung masuk saja kepada poin. Al-imamul adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Ini dia poin dari hadis. Bahwa 7 dari kelompok manusia yang akan dilindungi pada saat seluruh manusia kepanasan karena matahari hanya 1 mil saja. Maka pertama, imam yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun ataupun syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dari kecil dia bertakwa kepada Allah. Seperti saudara-saudara kita dari anak-anak kita yang menghafal Al-Quran dari semenjak kecil sampai kepada dicabut nyawanya, maka itu akan dilindungi. Dan disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya terus bergantung kepada masjid. Mulai dari ba'dal fajr, maka dia bangun, kemudian menunggu adzan, kemudian dia pergi ke masjid. Setelah selesai dari masjid, dia pulang, kemudian bekerja, menjelang zuhur, dia pulang dari kerja, dari jualannya, mengharap untuk sholat di masjid. Kemudian begitupun setelah pulang dari sholat zuhur, istirahat, kemudian menunggu waktu sholat asar ke masjid. Dan begitupun setelah asar pulang, menunggu sholat maghrib di masjid. Kemudian antara maghrib dengan isya jika ada kajian di masjid menunggu. Sampai kepada waktu isya. Maka orang ini hatinya selalu kembali ke masjid. Maka itu pun termasuk dari orang-orang yang dilindungi. Dan the point is, rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Maka 2 dari sahabat, the old friend, 2 sahabat kental, yang mana mereka itu saling mencintai dan saling membenci karena Allah, berkumpul di masjid dikarenakan Allah, dan juga mereka berseteru dikarenakan karena Allah juga. Maka inilah dari keutamaan mereka orang-orang yang mencintai karena Allah. Maka mereka itu di hari akhirah dalam keadaan dinaungi ars Allah ataupun bayangan dari ars Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Abi Hurairah
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Maka Allah akan berkata di hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli." Maka Allah akan berkata di hari kiamat, "Ainal mutahabbuna fi jalali al yauma udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli." Maka di dalam hadis yang berkesendirian Imam Muslim ini disebutkan sebagai hadis qudsi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di hadis qudsi, di saat di hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, mana yang tadinya raja di raja, king of the king, sama nasibnya dalam keadaan berkeringat. Mana dulu orang yang sombong dengan hartanya, yang merasa dirinya best of the best. Dan mana dulu pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin dari negerinya, provinsinya, dan daerahnya yang merasa bangga, maka yang merasa diri core of the core, semuanya sama dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan berkeringat, mencucurkan keringat sampai berenang-renang dari keringatnya. Pada saat itu Allah berfirman, "Ainal mutahabbuna fi jalali? Ainal mutahabbuna fi jalali?" Maka mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli. Maka aku akan menaungi mereka pada hari ini, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka ini dari keutamaan mereka orang-orang yang mencintai karena Allah. Dan begitupun orang-orang yang mencintai karena Allah, dari keutamaannya juga baik di dunia ataupun di hari akhirah, Allah akan mencintainya. Seperti di dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dan begitupun di dalam hadis dari Mu'adz ibnu Jabal. Yang mana hadis dari Mu'adz ibnu Jabal diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga oleh Imam Ahmad. Yang mana sanadnya dari Abi Hazim ibni Dinar, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Mu'adz ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala berkata di hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya." Maka di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi dari Mu'adz ibnu Jabal, dari Nabi Muhammad SAW, dari hadis qudsi. Berkata Nabi, "Wajabat mahabbati." Maka wajib kecintaanku kepada manusia. Lil mutahabbina fiyya. Dikarenakan mereka saling mencintai. Lil mutajalisina fiyya. Dikarenakan mereka saling duduk di majlis-majlis untuk menuntut ilmu seperti pada hari ini. Walil mutazawirina fiyya. Dan bagi mereka orang-orang yang saling berziarah, saling menziarahi saudaranya. Dari Darmasraya ke Muara Bungo, yang tujuannya bukan apa-apa karena Allah, karena menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Maka haqqat wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, lil mutazawirina fiyya, lil mutahabbina fiyya, lil mutabadilina fiyya. Maka wajib, kata Allah, kecintaanku bagi mereka orang-orang yang saling mencintai, dan orang-orang yang saling duduk di majelis, dan orang-orang yang saling menziarahi, dan orang-orang yang saling membantu dengan tenaga dan harta mereka karena
kecintaan mereka kepada Allah, maka wajib kecintaanku kepada mereka. Ini diriwayat Imam Ahmad dan Imam Malik, dan diriwayat Imam Ahmad berkesendirian dengan lafaz haqqat mahabbati. Diriwayat Imam Ahmad dan juga Imam Malik wajabat mahabbati. Maka dua lafaz ini wajib bagiku untuk mencintai, dan haqqat mahabbati sama. Maka haqqat maknanya kewajiban pula bagiku untuk mencintai mereka, orang-orang yang 4 perkara tadi. Maka kita kembali kepada lafaz dari 4 perkara tersebut. Lil mutahabina fiyya, lil mutajalisina fiyya, lil mutazawirina fiyya, lil mutabadilina fiyya. Kalau kita rujuk kepada lafaz-lafaz ini, apa makna dari mutajalisin, mutabadilin, mutahabin, mutazawirin, ala wazn mutafailin? Maka di sini kembali kepada faidah ilmu sarf, di mana di dalam ilmu sarf ada wazn yang mana dia itu wazn tafa'ala fi'lun madinya, fi'lun mudhari'nya yatafa'alu. Maka ismun fa'ilnya mutafa'ilun. Maka makna dari tafa'ala yatafa'alu, ismun fa'ilnya mutafa'ilun, maknanya adalah saling. Sehingga ada dua pihak ataupun lebih yang melaksanakan fi'il saling. Contohnya kita ganti mutafa'ilin dengan doroba. Maka tadoroba yatadorobu mutadoribun. Maknanya tadoroba saling memukul. Maka orang ini kelahi. Si fulan memukul si fulan, dan si fulan pun membalasnya, mengcounter dengan pukulan yang lain. Maka ini makna dari wazn tadoroba yatadorobu. Ataupun qatala. Taqatala yataqatalu. Sama, taqatala saling memukul. Maka di sini maknanya tidak satu orang yang memukul satu terdolimi, tidak. Tetapi makna tafa'ala tadoroba, satu memukul, satu lagi memukul. Satu lagi memberikan cudang cuki, satu lagi memberikan mawasigeri misalnya. Satu lagi mengcounter memberikan flying knee, satu lagi membantingnya, dan sebagainya. Maka di sini maknanya keduanya saling interaction. Kembali kepada lafaz di sini. Allah mengatakan wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajib atas aku untuk mencintai mereka yang saling menziarahi. Ini maknanya. Wal mutajalisina fiyya, dan saling duduk menziarahi, duduk di rumah saudaranya, dan menziarahi duduk di rumah saudaranya yang lain. Saling balas menziarahi. Wal mutahabina fiyya, saling balas untuk mencintai. Tidak hanya si fulan yang mencintai si fulan, tetapi guru mencintai muridnya dan muridnya mencintai gurunya. Maka itu pun yang diinginkan dengan mutahabina fiyya. Wal mutabadilina fiyya, dan mereka saling menolong dengan harta dan dengan tenaga dan dengan akal fikiran dan nasihat-nasihat, maka saling menguntungkan. Ada seseorang yang mampu untuk membantu dakwah dengan uang, maka dibantu dengan uang. Ada yang dengan tenaga membangunkan masjid, dan ada yang dengan pemikiran dai dakwah, seorang hafidhul Quran, maka semua orang berkumpul bersatu untuk melaksanakan simbiosis mutualisme. Maka dari hadis ini yang sanadnya kami sebutkan tadi dari Abi Hazim Ibnu Dinar, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Mu'adz, maka hadis ini sanadnya sahih. Abu Idris Al-Khawlani namanya Aidullah Ibnu Abdillah, dan dia seorang mukhadram. Makna mukhadram adalah dia hidup sejaman dengan Nabi namun umurnya masih kecil sehingga tidak bisa meriwayatkan dari Nabi, bukan seorang sahabi.
Maka di sini sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka ini keutamaan dari orang yang mencintai karena Allah. Dan begitu pun dari orang-orang yang mencintai karena Allah di hari akhirah, maka mereka akan memberikan syafaat di antara mereka. Bismillah. Dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah tadi, maka di hari akhirah mereka akan saling memberikan syafaat di antara mereka. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatan lillahi fil istiqsa 'alal haqq." Maka demi Allah, tidak ada di antara kalian kaum muslimin yang paling gencar meminta injustice for all, meminta keadilan di hari kiamat. Fil istiqsa bainahum, tentang permasalahan